Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Zawanifah dari kelas 11 IPA 4 absen 5. Di sini saya dari kelompok 2 yaitu Perang Padri akan menjelaskan mengenai latar belakang Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang terjadi di Sumatera Barat, terutama di kawasan Pagaruyung dari tahun 1803 sampai 1838. Perang ini berdasarkan masalah agama yang berawal pada masalah penetapan ketentuan Islam yang membuat satu kelompok tidak setuju dan mengakibatkan perselisihan. Puncak perang ini adalah pada tahun 1815. Dalam Minangkabau terdapat dua golongan, yaitu kaum Padri dan kaum adat. Kaum adat adalah golongan yang mempunyai kebiasaan buruk, yaitu menyabung ayam, berjudi, minum minuman keras, dan lain-lain. Sedangkan kaum Padri adalah golongan yang berusaha untuk mengadakan pembaruan untuk memurnikan ajaran Islam. Gerakan Padri di Sumatera Barat diawali dengan kedatangan 3 orang Minangkabau yang telah menyelesaikan ibadah haji di Mekah pada tahun 1803. Ketiga haji tersebut adalah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piang Bangyang yang ingin membawa perubahan baru dalam masyarakat Minangkabau dan menghentikan kebiasaan buruk kaum adat yang dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Gerakan Padri ini bertujuan untuk membersihkan kehidupan agama Islam dari pengaruh-pengaruh kebudayaan dan adat istiadat setempat yang dianggap telah menyalahi dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Gerakan Padri ini kemudian dikenal sebagai Gerakan Wahabi. Kaum adat yang menentang Gerakan Padri pun mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Datuk Sati, sehingga terjadi Perang Saudara. Perang Saudara ini berawal di kota Lawas yang kemudian menjalar ke kota-kota lainnya seperti Bonjol, Tanah Datar, dan Alahan Panjang. Perang Saudara ini kemudian berkembang menjadi Perang Padri karena kaum adat meminta bantuan kepada Belanda untuk menghadapi kaum Padri. Materi selanjutnya yaitu awal proses Perang Padri akan dijelaskan oleh Radia Amalia. Halo, perkenalkan saya Radia Amalia Husna, nomor urut 27. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang awal mula proses Perang Padri ini terjadi. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat pada wilayah Kerajaan Pagaruyung yang terjadi pada tahun 1803 hingga 1838. Perang Padri bermula terjadi karena perbedaan prinsip terhadap agama antara kaum adat. Saat itu, pada tahun 1803 hingga 1804, sekelompok ulama dari kaum Padri telah melakukan ibadah haji dan kembali ke Sumatera Barat. Pada saat itu, terjadilah pertentangan antara kaum adat karena ajaran dan kebiasaan kaum adat tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Perang ini dimulai dengan pertentangan antara kaum Padri terhadap kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat Sumatera Barat saat itu. Kebiasaan yang bertentangan dengan agama tersebut adalah seperti judi, mabuk, menggunakan tembakau, dan lain sebagainya. Perang Padri ini melibatkan suku Minang dan suku Mandailing. Kaum Padri dipimpin oleh Harimau dan Salapan, dan kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kronologi proses Perang Padri oleh Andika. Kenalkan, nama saya Andika W. Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kronologi dan tahapan perang. Dimulai dari kronologi. Yang pertama, peperangan beralih menjadi peperangan melawan sekutu karena pada tahun 1825 terjadi gencatan senjata oleh Belanda. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Lalu dimulainya perjanjian masang antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro di Jawa menjadi solusi penyelesaiannya. Dan lalu yang ketiga, Perang Padri II dimulai pada tahun 1830 sampai dengan 1837. Dimulai ketika Belanda mendirikan pos benteng Fort de Kock di wilayah Padri dan menangkap Pangeran Diponegoro. Lalu yang keempat, Belanda menangkap Tuanku Imam Bonjol dan mengasingkannya ke Cianjur, Ambon, dan Minahasa. Dan yang terakhir, perang dimenangkan oleh Belanda dan berakhir ke Dalu-Dalu pada 1838. Kerajaan Pagaruyung jatuh ke tangan Belanda.
Lalu tahapan perang. Perang Padri yang pertama berlangsung pada tahun 1821 hingga 1825. Yang pertama, kaum Padri melawan kaum adat. Terus terjadi pertentangan keagamaan di mana kaum adat menentang gerakan Padre oleh kaum Padri. Kaum adat mendesak dan meminta bantuan Belanda. Kaum Padri melawan dengan siasat gerilya. Penyelesaiannya, terbentuk perjanjian damai masang antara kaum Padri dengan Belanda. Tentara Belanda ditarik untuk menumpaskan perlawanan di Ponorogo di Jawa. Lalu Perang Padri yang kedua berlangsung pada tahun 1830 hingga 1837, di mana kaum Padri dan kaum adat melawan Belanda. Terjadi karena Belanda melanggar perjanjian dengan mendirikan benteng Padri. Kaum Padri memperoleh kemenangan di awal. Lalu pada tahun 1834, Belanda menggempur pusat pertahanan kaum Padri dan pada 1837 mengasingkannya membonjol ke Minahasa. Penyelesaiannya, kaum Padri dan adat mengalami kekalahan dan kerajaan Pagaruyung jatuh ke tangan Belanda. Perkenalkan, nama saya Rifana Zulfa Salsabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi Perang Padri. Strategi kaum adat dan kerajaan Pagaruyung. Meminta bantuan Belanda ketika kaum adat telah kewalahan menghadapi kaum Padri, disebabkan karena kaum Padri terus menyerang kaum adat, maka kekalahan pun akhirnya harus ditanggung oleh kaum adat. Hal ini diperburuk dengan hilangnya Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat mendapat keadaan yang semakin terjepit. Akhirnya, mereka semua berunding untuk menyelesaikan masalah. Dalam perundingan ini, pada akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada pihak Belanda. Perundingan dengan Belanda dilakukan oleh kaum adat dengan diwakili oleh Sultan Tanggal Alam Bagagar. Meskipun sebenarnya Sultan Tanggal Alam Bagagar tidak memiliki hak untuk mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung, akan tetapi Belanda terus memaksa untuk menandatangani perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut, menyatakan bahwa kerajaan Pagaruyung sudah menyerah pada pemerintah Hindia Belanda, sehingga Padang pun akhirnya dipimpin oleh Residen James Dupuy. Atas rekomendasi dari Residen, Sultan Tanggal Alam Bagagar pun dijadikan sebagai Raden Tanah Datar. Kesempatan dari analisis ini pun dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai komoditas Minangkabau, yang mana tanahnya sangat cocok ditanami kopi. Seperti yang telah diketahui bahwa kopi adalah komoditas perdagangan yang sangat penting bagi Belanda di tanah Eropa. Kesempatan dari aliansi pun dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai komoditas Minangkabau yang mana tanahnya sangat cocok ditanami kopi. Seperti yang telah diketahui bahwa kopi adalah komoditas perdagangan yang sangat penting bagi Belanda di tanah Eropa, Belanda yang dimintai tolong oleh kaum adat pun memulai ikut campur dalam urusan pemerintahan Sumatera Barat. Mereka mulai menyerang daerah Simawang dan Sulit Air yang dipimpin oleh Kapten Govinet dan Kapten Dienema. Lantas, Lektor Raaf membantu dua kapten serta berhasil untuk mengusir kaum Padri untuk keluar dari Pagaruyung. Kemudian, Belanda pun membangun sebuah benteng di daerah Batu Sangkar yang dinamakan sebagai Fort der Chapellen. Strategi kaum Padri. Regroup dan Reglia setelah mengalami kekalahan dari Belanda, kaum Padri pun menyusun ulang serta mengevaluasi kekuatannya kembali. Mereka melakukan hal ini di daerah Lintau. Kaum Padri menghalau serangan Raaf di Tanjung Alam serta Luhan Agam. Kemudian juga di Baso, kaum Padri membuat kapten Belanda yang bernama Govinet terluka parah sehingga meninggal. Strategi baru yang dirancang oleh kaum Padri menuai kesuksesan, sebab dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Kaum Padri berhasil menekan Belanda terus-menerus hingga kembali ke Batu Sangkar. Aliansi antara Belanda dan kaum adat nyatakan tidak mendapatkan keberuntungan besar, sebab di bulan April 1823, Belanda menambah kekuatan dan Raaf pun menyerang daerah Lintau lagi. Akan tetapi, pertahanan dari kaum Padri terlalu gigih bagi Belanda. Akhirnya, Belanda lebih memilih untuk kembali ke Batu Sangkar. Atas permintaan dari Belanda, Sultan Arifin Muningsyah dipulangkan kembali ke Pagaruyung di tahun 1844. Raaf pun meninggal dikarenakan demam serta Sultan Arifin wafat di tahun 1825. Di tahun yang sama, Belanda berhasil menduduki Kapau, Biaro, Ampang Gadang, serta Koto Tuo. Ekspansi Belanda ini dipimpin oleh Laemlin. Meski begitu, pada akhirnya Laemlin meninggal di Padang karena mengalami luka yang parah. Perkenalkan, nama saya Sultan Hakim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhir Perang Padri.
Meskipun pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu Rokan Hulu, yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai, jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur, bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya, dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian kerajaan Paguruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Nederlandica, dan wilayah Pandangse Bovenlanden telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia.